Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deb Oktaviansyah Putra Baharudin dari kelompok 2 Ilmu Lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Keraton Yogyakarta dan upacara-upacara yang terkenal di Yogyakarta. Sejarah Keraton Yogyakarta. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede. Kota Gede terletak sebelah tenggara dari kota Yogyakarta saat ini. Kemudian dipindahkan ke Kerta, Pleset, Kartasura, dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya, timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengorbankan perlawanan terhadap Kompeni beserta tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, dicapai perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susunahan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut dengan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi dikumandangkan selanjutnya Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawan. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756. Dalam penanggalan Tahun Jawa, peristiwa ini ditandai dengan Sekalan Mamet, Dwi Naga Rasa Tunggal, dan Dwi Naga Rasawani. 4 upacara adat yang terkenal di Yogyakarta. Yang pertama, Grebek Maulud. Kata gerbek berasal dari peristiwa Sultan saat keluar dari istana untuk memberikan gunungan kepada rakyatnya. Peristiwa ini diibaratkan seperti bunyi embusan angin yang sangat keras sehingga mengeluarkan suara gerbek. Gerbek Maulud diadakan setiap 12 Rabiul Awal. Acara ini ditandai dengan kirap gunungan yang terdiri dari beras ketan, sayur, lauk, dan buah-buahan. Gunungan ini diarak dari istana ke Mandungan ke Masjid Gede Kauman. Kirap dikawal 10 kompi prajurit keraton. Yang kedua, Sekaten. Upacara Sekaten merupakan rangkaian dari upacara Grebek Maulud. Tradisi adat yang satu ini merupakan upacara Keraton Jogja yang kental dengan nuansa religius. Sekaten merupakan penghormatan kepada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dan rutin diadakan setiap 5 sampai 11 Rabiul Awal. Yang ketiga, Labuan Parangkusumo. Upacara Labuan Parangkusumo merupakan bagian dari rangkaian tradisi hajat dalam tinggalan Jumenengan atau upacara adat penempatan tahta Sultan Yogyakarta. Ini merupakan upacara puncak yang bertujuan meminta keselamatan kesejahteraan pada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini dilakukan di 4 tempat yang berbeda. Lokasi pertama yaitu Pantai Parangkusumo, kemudian Gunung Merapi, lalu Gunung Lawu, dan lokasi yang terakhir adalah Glepih Kayangan Wonogiri. Yang keempat, Siraman Pusaka. Setiap kerajaan pasti memiliki benda-benda pusaka, termasuk Keraton Yogyakarta. Setiap tahun, keraton melakukan upacara siraman pusaka untuk merawat benda-benda pusaka tersebut. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Sura, tepatnya pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Upacara dilakukan selama 2 hari dan bersifat tertutup.
Benda-benda pusaka milik Keraton Jogja adalah keris, kereta kuda, tombak. Benda-benda tersebut dibersihkan oleh pangeran, wayah dalam, dan bupati. Selain dicuci, benda-benda pusaka diperlakukan dengan istimewa karena dipercaya bersifat sakral dan memiliki kekuatan supranatural. Semuanya disimpan di tempat yang khusus dan tidak dipakai secara sembarangan. Ini juga berguna untuk menjaga kelestarian benda dari kerusakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Deba Oktaviansa Putra Baharudin, mewakili kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.